Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nifasri MPD dan Ibu Fadilah Ayuning Tias MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Yolanda Sari sebagai moderator beserta anggota kelompok 12. Itu boleh di next slide. Yang pertama ada Rifa Aulia Rahma dengan NIM 12120800104. Yang kedua ada Wahidiyah Nurhayati dengan NIM 12120800129. Dan ada saya sendiri, Yolanda Sari dengan NIM 12120808133. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Wahidiyah. Kepada Saudari Wahidiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Dari kata itulah lahirlah istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan korupsi atau korupsi dalam bahasa Belanda. Kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejelekan, kebejatan, tidak jujur, mudah disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan pengkhianatan. Next. Menurut yang tercantum pada New World Dictionary of the American Language pada tahun 1976, Inggris dan Prancis pada abad pertengahan telah menggunakan kata corruption yang memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan atau kenyataan yang menyebabkan situasi yang buruk. Yang kedua, perbuatan jahat dan tercela. Yang ketiga, penyuapan bentuk-bentuk ketidakjujuran. Yang keempat, kebusukan atau tengik. Yang kelima, sesuatu yang korup. Dan yang terakhir, pengaruh-pengaruh yang korup. Next. Definisi korupsi yang lain, yang pertama itu dari M. Dawam Raharjo mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum negara yang mengakibatkan rusaknya sistem yang sudah disepakati. Bank Dunia membatasi pengertian korupsi yaitu perilaku atau perbuatan yang memanfaatkan kekuasaan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wahidiyah yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Rifa Aulia Rahma. Kepada Saudari Rifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik korupsi. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas pada tahun 1981 antara lain yang pertama, korupsi akan selalu melibatkan orang lain yang dimana tujuannya tersebut dilakukan agar lebih menyulitkan jika suatu saat dilakukan penyelidikan.
Kemudian yang kedua, dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Nah, kecuali jika budaya korupsi dalam lembaga tersebut telah meluas dan mengakar sehingga orang-orang terdekat mereka pun ikut merahasiakan perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, berlindung di balik perlindungan hukum untuk menutupi perbuatannya. Yang kelima, pihak yang terlibat korupsi akan selalu mendahulukan kepentingannya. Orang-orang yang terlibat adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, yang pada akhirnya mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, tindakan korupsi mengandung penipuan yang biasanya terjadi pada masyarakat umum dan badan publik. Contohnya adalah lembaga-lembaga penyedia jasa atau barang untuk kepentingan publik. Kemudian yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Mereka melupakan kepercayaan orang-orang terhadapnya dan menyelewengkan kekuasaannya demi kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Dan yang terakhir, tindakan korupsi tentunya melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama disebabkan oleh aspek perilaku individu. Salah satu sifat buruk yang dapat dimiliki manusia adalah sifat tamak, yang dimana orang yang memiliki sifat tersebut akan senantiasa merasa kurang atas apa yang telah ia miliki. Oleh karena itu, orang tamak memiliki nafsu untuk melakukan tindakan yang sangat merugikan orang lain, misalnya adalah dengan berbuat korupsi. Selain itu, kekuatan moral juga dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Jika seseorang tidak memiliki moral yang kuat seperti mudah terpengaruh, tidak konsisten, maka orang tersebut dapat dengan mudah untuk berbuat korupsi jika orang tersebut mendapatkan pengaruh buruk dalam dirinya. Kemudian, seperti yang kita ketahui, manusia seringkali ingin memenuhi keinginannya. Seseorang yang memiliki pendapatan kecil tapi mempunyai gaya hidup yang konsumtif dapat menyebabkan ia melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, aspek sosial. Salah satu penyebab korupsi adalah dari aspek sosial, yang dimana seseorang bisa saja tergoda untuk melakukan tindak korupsi jika ia mendapat dorongan atau pengaruh dari lingkungan maupun orang-orang terdekatnya. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat. Nah, terkadang ada saja masyarakat yang menghargai orang dikarenakan kekayaan mereka. Masyarakat acap kali tidak kritis terhadap kondisi seperti dari mana kekayaan tersebut itu berasal. Nah, banyak masyarakat yang menganggap korban kerugian akibat tindak korupsi adalah negara. Padahal dalam kenyataannya justru kerugian tersebut dialami oleh mereka sendiri. Misalnya, terdapat kasus korupsi anggaran pembangunan. Maka masyarakat akan mendapatkan kerugian seperti terbatasnya pembangunan transportasi umum dan sebagainya. Berikutnya, bisa saja seseorang terlibat dalam perilaku korupsi, akan tetapi ia tak menyadarinya, bahkan tindakan itu sudah biasa dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, yang keempat, aspek ekonomi. Hampir serupa dengan sifat konsumtif, akan tetapi bedanya di sini kita tidak menekankan pada pendapatan orang tersebut, namun pendapatan yang dianggap tak mencukupi ini dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir yaitu dari aspek politis. Kepentingan politik dan rasa haus akan kekuasaan dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak korupsi ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan mengenai tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi ini penting diketahui tiap warga negara. Korupsi merupakan praktik yang merugikan negara dan juga rakyatnya. Korupsi termasuk tindakan melanggar hukum di seluruh dunia. Terkadang kurangnya pengetahuan tentang faktor penyebab korupsi membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu termasuk tindakan korupsi. Maka dari itu, faktor penyebab korupsi ini termasuk pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Ada beberapa faktor penyebab korupsi yang menjadi pemicu perilaku kotor ini. Faktor penyebab korupsi harus dipahami semua orang untuk menghindari kerugian yang dihasilkannya.
Faktor penyebab korupsi ini bisa datang pada siapa saja dan dengan latar belakang apa saja. Faktor penyebab korupsi secara sederhana menurut buku pendidikan anti korupsi perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama itu bisa di next slide. Yang pertama itu ada faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomes pada tahun 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politik sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Korupsi politik misalnya berperilaku curang atau politik uang pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang menyimpang. Yang kedua itu ada faktor hukum. Faktor hukum ini sebagai penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Perumusan yang tidak jelas tegas sehingga multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Semua itu memungkinkan sesuatu peraturan tidak kompatibel dan dengan kenyataan yang ada. Next slide. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintahan yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Dan yang terakhir itu ada faktor organisasi. Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi yang pertama itu kurang adanya teladan dari pemimpin, yang kedua tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan yang terakhir itu ada sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan kesimpulan. Yang pertama itu, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua itu ada karakteristik dan penyebab terjadinya korupsi, yaitu korupsi akan selalu melibatkan orang lain, melibatkan banyak orang, dilakukan dengan penuh kerahasiaan, melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik dan sebagainya. Dan yang terakhir itu penyebab terjadinya korupsi itu yang pertama ada aspek perilaku individu, aspek sosial, sikap masyarakat, ekonomi, dan yang terakhir itu ada politis. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.